Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sharing Pajak M&Co bersama saya Wima Setia. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang import penyusutan di ISPT tahunan badan. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami agar teman-teman bisa melihat video-video baru dari kami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penyusutan. Penyusutan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun yang dibebankan dengan cara mengalokasikan biaya tersebut di setiap akhir periode. Di sini ada perbedaan tentang cara menghitungkan penyusutan dalam komersial dan fiskal. Perbedaannya antara lain yaitu yang pertama adalah tentang metodenya. Untuk akuntansi, boleh memilih dari salah satu beberapa metode penyusutan yang ada. Antara lain metode saldo menurun, metode garis lurus, metode beban menurun, metode jumlah angka tahun, metode aktivitas, metode depresiasi khusus. Sedangkan menurut fiskal atau pajak, metode penyusutan sudah diatur dalam Undang-Undang PPH, yaitu dengan menggunakan saldo menurun atau garis lurus. Perbedaan yang kedua adalah aset yang boleh disusutkan. Secara akuntansi, semua aset itu boleh disusutkan. Namun secara pajak, aset tetap yang diperuntukkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Perbedaan yang selanjutnya adalah bulan mulai disusutkan atas aset tersebut. Menurut akuntansi, jika aset diperoleh pada sebelum tanggal 10, maka aset tersebut boleh disusutkan pada bulan tersebut. Sedangkan jika aset tersebut diperoleh pada setelah tanggal 15, maka aset tersebut harus disusutkan di bulan berikutnya. Sedangkan menurut pajak, tanggal berapapun aset tersebut diperoleh, maka aset tersebut sudah boleh disusutkan. Baik, yang selanjutnya perbedaannya di masa manfaat atau umur ekonomis. Berdasarkan akuntansi, aset boleh ditetapkan berdasarkan regulasi perusahaan. Jadi umur ekonomisnya ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Sedangkan menurut pajak, aset sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang PPH Pasal 11 Ayat 6. Berikut adalah tabel kelompok harta berwujud atau tidak berwujud sesuai dengan masa manfaatnya. Di sini ada 2 kelompok. Yang pertama adalah aset bukan bangunan dan harta tidak berwujud. Yang selanjutnya adalah bangunan. Yang terakhir adalah pengelompokan aset tetap. Di dalam akuntansi, pengelompokan aset tetap ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan menurut pajak, pengelompokan aset tetap didasarkan pada PMK nomor 9 tahun 2009. Nah, ini dia lampiran untuk PMK 96 tahun 2009. Di sini isinya adalah pengelompokan terkait dengan jenis-jenis harta berwujud selain bangunan. Yang pertama adalah jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, serta kelompok 4. Lampiran ini nantinya akan kita gunakan untuk penyusunan import penyusutan di ISPT badan. Baik, kita sudah masuk ke dalam ISPT tahunan badan. Di sini kita akan menginput penyusutan secara manual terlebih dahulu. Caranya kita pilih SPT PPH, lalu kita pilih lampiran khusus, kita pilih daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini untuk penyusutannya masih kosong. Kita inputkan terlebih dahulu, kita pilih baru. Lalu kita pilih jenis harta, kelompok harta, jenis usaha. Saya sudah mempunyai penyusutannya. Kita inputkan satu, saya contohkan yang gedung kantor.
Kita pilih jenis hartanya adalah harta kelompok bangunan. Selanjutnya untuk kelompok hartanya adalah permanen. Lalu jenis usahanya adalah semua jenis usaha. Nama hartanya adalah bangunan. Lalu untuk bulan dan tahunnya kita lihat di aset kita. Bulannya 12, tahunnya 2017. Selanjutnya metode penyusutan komersial garis lurus. Metode penyusutan fiskal kita pilih garis lurus. Harga perolehnya kita sesuaikan dengan aset tersebut. Di sini nilai perolehannya adalah sekian. Kita copy paste. Lalu untuk nilai buku dan penyusutan secara fiskalnya sudah otomatis terinput. Catatan tentang hartanya kita masukkan, yaitu gedung kantor. Lalu kita simpan. Baik, untuk satu aset ini sudah tersimpan, kita pilih close. Langkah selanjutnya adalah kita pilih utility, lalu pilih export data. Pilih penyusutan dan amortisasi fiskal. Tujuan untuk pengeksporan ini adalah untuk mendapatkan skema impor penyusutan. Kita pilih tahun 2020, lalu export data. Yes. Lalu disimpan di folder yang rekan-rekan inginkan dan dituliskan nama filenya. Saya tuliskan export penyusutan. Lalu save. Oke. Kita close kembali. Baik, kita akan masuk ke file ekspor yang telah kita ekspor tadi. Nah, ini dia file ekspor penyusutan yang telah saya ekspor dari ISPT Badan tadi. Kita buka filenya. Ada jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, nama harta, bulan perolehan, tahun perolehan, jenis penyusutan komersial, jenis penyusutan fiskal, harga perolehan, nilai sisa buku, penyusutan fiskal tahun ini, dan keterangan nama harta. Untuk pengisian file ini nantinya kita akan berdasarkan PMK 96 tahun 2009 ini. Baik, sebelum kita mengisikan impor penyusutannya, terlebih dahulu kita sudah memiliki data penyusutan. Data penyusutan yang saya dapat adalah seperti ini. Ini adalah penyusutan tahun 2020 PT 2 Selaras. Ada beberapa harta yang harus dimasukkan ke dalam ISPT Badan. Nah, fungsi file ekspor ini adalah memudahkan wajib pajak badan ketika menginput aset yang sangat banyak. Jadi nantinya akan memudahkan dan tidak memakan waktu yang terlalu lama. Oke, kita lanjut ke pengisiannya. Baik, untuk pengisian file import ini, yang pertama adalah jenis harta. Kita isikan angka 1 jika harta tersebut termasuk dalam harta berwujud. Angka 2 adalah bangunan, sedangkan angka 3 adalah harta tidak berwujud. Nah, kita sesuaikan dengan aset kita. Yang pertama adalah gedung kantor. Gedung kantor itu adalah termasuk bangunan, sehingga di sini sudah betul ya nomor 2, karena ini juga hasil eksporan dari ISPT, maka secara otomatis dia sudah terinput. Kelompok harta di sini mengikuti dari jenis harta, lalu setelahnya kita inputkan 1, 2, 1. 1 itu menunjukkan kelompok harta yang kita inputkan atau berdasarkan PMK 96 tahun 2009. Nah, di sini kita inputkan 1 saja. Lalu jenis usaha, yaitu yang angka ketiga ini adalah 1, yaitu semua jenis usaha. Nama harta di sini kita masuk 2. Bulan perolehan kita inputkan sesuai dengan bulan perolehan, yaitu bulan 12.
Lalu untuk tahunnya adalah tahun 2017. Jenis penyusutan diisi angka 1 jika itu adalah metode garis lurus, sedangkan angka 2 adalah metode saldo menurun. Selanjutnya penyusutan fiskal juga sama. Lalu harga perolehan kita inputkan sesuai dengan harga perolehan aset kita. Selanjutnya nilai sisa buku adalah nilai sisa buku hasil perhitungan penyusutan yang telah kita hitung. Selanjutnya adalah penyusutan dan keterangan. Ini jika hartanya berupa bangunan. Nah, saya akan mencontohkan harta berupa aset yang lain, yaitu kalkulator. Ini adalah peralatan ya. Kalkulator termasuk dalam harta berwujud. Maka di sini jenis hartanya adalah 1. Kelompok hartanya adalah kita berdasarkan PMK nomor 96 tahun 2009, kalkulator di sini adalah kelompok 1. Jadi kita isikan satu-satu. Lalu jenis usaha adalah semua jenis usaha, satu-satu. Nama hartanya adalah kita isikan berdasarkan PMK 96. Kalkulator adalah masuk ke mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, dan lain-lain. Berarti kita isikan 2. 1. Bulan perolehan kita inputkan bulan 1 atau Januari. Tahun perolehan tahun 2017. Jenis penyusutannya garis lurus. Lalu harga perolehan kita inputkan sebesar 82.000. Nilai sisa bukunya adalah 0. Penyusutannya adalah 2.500. Seta keterangannya di sini adalah kalkulator. Baik, selanjutnya saya akan mencontohkan aset yang lain. Di sini saya contohkan AC. Dia masuk ke dalam kelompok 2. Kita inputkan di file import tadi. Jenis hartanya adalah 1 karena dia harta berwujud. Kelompok hartanya adalah 2. Kita bisa cek di PMK-nya. Nah, di sini kelompok 2 di bagian 1A. Sehingga kita inputkan di sini 1, 2. Jenis usahanya adalah semua jenis usaha. Nama hartanya adalah, di sini dia masuk ke dalam A, berarti 1 ya. 1, 2, 1, 1. Bulan perolehannya kita inputkan sesuai dengan data kita, yaitu bulan 4 tahun 2018. Bulan 4 tahun 2018. Jenis penyusutan kita isikan 1, yaitu secara garis lurus. Lalu harga perolehan kita ambil dari data penyusutan kita. Nilai sisa bukunya adalah ya. Lalu penyusutannya adalah 681 sekian. Nama hartanya di sini adalah AC. Selanjutnya saya akan mencontohkan lagi penginputan harta tidak berwujud. Di sini saya memiliki software aplikasi akuntansi. Saya akan masukkan. Jenis hartanya karena dia harta tidak berwujud maka masuk ke dalam angka 3. Kelompok hartanya kita isikan 1. Jenis usahanya adalah 1.
nama hartanya kita bisa inputkan 1, bulan perolehannya 10 tahun 2020. Jenis penyusutannya 1, harga perolehannya adalah 35 juta. Nilai sisa bukunya lalu penyusutannya. Nah, ini dia cara pengisian file import penyusutan. Baik, di sini saya sudah mengisikan semuanya terkait dengan data yang saya punya tadi. Nah, di sini sudah terinput semua. Nah, jangan lupa untuk import penyusutan, nama harta harus beda. Jadi, jika ada nama harta yang sama, maka kita buat beda. Caranya kita sort. Di keterangan nama hartanya. Nah, jika di sini ada nama harta yang sama, maka kita harus bedakan salah satunya. Misal di sini saya kasih AC1. Baik, jika sudah tidak ada harta atau nama harta yang sama, lalu kita save. Kita rename. Nah, jadi ini adalah file yang akan kita impor ke dalam ISPT badan kita. Lalu kita masuk ke ISPT badan kita. Jangan lupa untuk aset yang telah kita input, kita bisa hapus dulu. Baik. Cara impornya adalah kita pilih utility, lalu pilih import data, pilih penyusutan dan amortisasi fiskal badan, kita search. Ini adalah file yang tadi kita buat. Open. Lalu kita view data. Jumlah data yang diimpor adalah 43. Pilih OK. Lalu view data lagi. Nah, di sini sudah terload 44 data. Jika tidak ada notifikasi apapun, berarti pengimporan tidak ada yang gagal. Oke, kita close. Kita cek di SPT kita di lampiran khusus daftar penyusutan amortisasi fiskal. Total penyusutannya adalah 134.590.157. Kita cross check dengan penyusutan kita. Nah, di sini sudah terimpor semuanya. Jumlah untuk aset atau penyusutan fiskalnya adalah 134.590.157, sedangkan daftar amortisasi fiskal di sini adalah 2.187.500. Jika rekan-rekan ingin meng-cross check, kita cross check dengan penyusutan yang telah kita buat. Ini ya. Amortisasi fiskalnya kita jumlahkan, lalu untuk penyusutan yang kita buat nah di sini sudah sama, hanya berbeda di komanya saja. Nah, itu dia cara menginput skema import penyusutan dari file ekspor aplikasi ISPT Badan. Di sini saya akan menunjukkan sebuah aplikasi penyusutan, di mana aplikasi ini dapat menghitung
nilai penyusutan suatu aset secara otomatis. Yang terpenting dari aplikasi penyusutan di sini, dia akan terkoneksi langsung dengan file import. Perbedaannya dengan file import yang telah kita buat tadi adalah file import yang akan kita buat melalui aplikasi penyusutan ini lebih mudah dan tidak memerlukan input satu-satu di file importnya karena sudah terinput di lembar perhitungan penyusutannya. Langsung saja ke aplikasinya, saya akan tunjukkan. Di sini saya sudah menampilkan aplikasi penyusutan aset, di mana ada beberapa sheet. Yang pertama adalah lembar perhitungan, kelompok harta, form daftar penyusutan, dan form skema import. Nah, di lembar perhitungan ini kita harus mengisikan identitas wajib pajak. Di sini saya sudah input ya, PT2 Selaras, NPWP-nya, lalu jenis usahanya kita bisa pilih. Kita pilihkan yang nomor 1, lalu tahun pajaknya adalah tahun 2020. Tahun di sini menunjukkan bahwa penyusutan tersebut dihitung. Jadi kalau misal tahun pajak 2019 berarti isikan 2019. Karena ini tahun 2020 maka saya isikan tahun 2020. Tempat penyusutan dibuat di Yogyakarta, lalu tanggalnya 31 Desember 2020. Di sini nama yang berhak menandatangani adalah biasanya direktur ya. Di sini tertuang Auramika. Bagaimana cara pengisian file aplikasi penyusutan ini? Setelah kita memiliki aset penyusutan, di sini kita inputkan seperti tadi ya. Saya akan mencontohkan beberapa aset yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi penyusutan. Yang pertama adalah gedung kantor. Kita inputkan ke dalam aplikasi penyusutan. Nama hartanya adalah gedung kantor. Kuantitinya adalah 1, satuannya adalah unit. Jenis hartanya karena dia adalah gedung kantor maka masuk ke dalam jenis harta nomor 2. Selanjutnya kelompok hartanya adalah kelompok harta permanen. Sedangkan jenis usahanya adalah 1 ya, ini sesuai dengan yang di atas. Nah, klasifikasi harta di sini gedung kantor adalah nomor 2. Bulannya adalah kita lihat di daftar aset kita, yaitu bulan 12 tahun 2017. Nilai perolehannya adalah sekian. Nah, di sini secara otomatis untuk nilai penyusutan, serta akumulasi dan nilai sisa buku akhir tahun sudah terhitung. Kita save. Saya contohkan lagi untuk aset kalkulator. Kita isikan namanya 1 unit. Jenis hartanya di sini adalah harta berwujud, berarti kita isikan 1. Kelompok hartanya di sini adalah kita isikan 1. Jenis usahanya kita isikan 1. Klasifikasi harta kita menuju kepada kelompok harta. Nah, di sini sesuai dengan PMK 96 tahun 2009, yaitu harta selain bangunan. Kalkulator masuk ke dalam harta berwujud kelompok 1 nomor 2. Kita isikan nomor 2. Bulan perolehannya adalah Januari tahun 2017. Januari tahun 2017. Nilai perolehannya adalah 82.000. Nah, secara otomatis untuk penyusutan dan akumulasinya sudah. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan software aplikasi akuntansi. Kita masukkan kuantitinya 1, satuannya unit. Jenis hartanya di sini karena dia software
maka kita inputkan harta tidak berwujud atau nomor 3. Kelompok hartanya di sini adalah 1, jenis usahanya 1, klasifikasinya hartanya adalah 2. Lalu untuk bulan, di sini adalah Januari, bulannya bulan 10, tahunnya 2020. Untuk nilai perolehannya sebesar 35 juta. Secara otomatis di sini sudah terhitung nilai penyusutan serta akumulasi penyusutannya. Nah, ini dia ketika file aplikasi penyusutan setelah saya isikan untuk semua aset yang ada. Lalu kita masuk ke form daftar penyusutan. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk pelaporan SPT sebagai lampiran penyusutan ya. Selanjutnya kita masuk ke form skema impor. Nah, bisa rekan-rekan lihat bahwa di sini sudah secara otomatis tertuang nilai-nilai asetnya serta penyusutannya, sehingga kita tidak perlu lagi menginputkan jenis harta, kelompok harta, dan lain sebagainya. Di sini sudah terkoneksi dari lembar perhitungan. Jadi yang kita tekankan di sini lembar perhitungannya kita harus mengisi dengan benar, sehingga skema impornya pun nanti akan mengikuti. Nah, bagaimana caranya untuk membuat skema impornya? Kita bisa kopikan atau move or copy file atau sheet form skema import ini di dalam file Excel baru. Seperti ini. Lalu kita save ke dalam folder yang rekan-rekan inginkan, serta kita rename. Jangan lupa untuk file tipenya kita pilih yang CSV. Setelah itu kita save. Yes. Setelah kita simpan, kita buka di folder yang tadi kita pilih. Jangan lupa untuk keterangan nama hartanya, jangan ada yang sama ya. Setelah kita rename untuk keterangan nama hartanya agar tidak ada yang sama, lalu kita save kembali. Yes, kita close. Selanjutnya kita import ke ISPT-nya. Caranya sama seperti tadi, kita pilih import data, penyusutan dan amortisasi fiskal badan. Kita search, tadi import penyusutan yang terbaru, view data. Oke, view data. Lalu kita import. Oke. Kita cek di lampiran penyusutannya. Untuk penyusutan secara fiskal sudah ada, untuk amortisasi fiskal sudah ada. Nah, itu dia cara import penyusutan melalui aplikasi penyusutan yang kami punya. Jika rekan-rekan berminat dengan aplikasi ini, bisa hubungi kami. Nah, itu dia tutorial cara import penyusutan di ISPT Badan. Jika rekan-rekan memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.